area payung, area produksi klinker kita itu dari teknik silo sampai ke dom klinker. Teknik silo belum pernah sama sekali ke lapangan. Udah kemarin ke pertambangan. Iya ketambang. Tapi iya Sama kerasnya. iya, tapi lihat-lihat doang Pak ke sini kemana gitu. Gak apa-apa tau, main ke situ. Nanti ini Pak jelaskan secara kasar saja ya. Iya. Detailnya sumber. Iya. Tak gambarke wae.
kita area KCM bulan produksi clinker itu kita mulai dari situ. Kasarannya sampai sudah pernah dapat pengetahuan produksi clinker, produksi semen ini seperti apa? Pembuatan semen, prosesnya dari mana? Oh, pembuatan semen. Ya, dari semen awalnya tuh kan dilihat dulu kandungannya. Oke. Nah, terus habis itu ditambang di bom, terus ditaruh ke crusher. Nah, habis di crusher lewat belt conveyor menuju ke raw mill. Romel. Habis dari raw mill Itu diapakan? tuh dihaluskan kayak berapa mikron sampai Oke. mikron gitu. Nah, habis itu kalau nggak salah tuh nanti dimasukkan ke bin gitu ya Pak ya. Di situ ada kayak airbagnya yang penyaring udaranya itu saya lupa Pak, bentar ya. Di situ disaring udaranya. Berapa persen sih yang kita butuhkan tanah batu kapur berapa, tanah liat berapa? Satu kapur 8. Kalau nggak salah Batu kalau nggak 80. batu kapurnya 80, tanah liatnya sisanya. Iya. Terus nanti ada zat azolanit, gipsum, clay ash. Berapa Pak? Kan nanti itu kan di lab ya. Iya. Pastinya nanti paling paham harusnya Iya. berapa persen atau berapa persen Iya. ya paling paham, karena nanti kebutuhan sesuai kualitas. Iya. Oke, silakan. Benar ya teman-teman masuk setelah dari crusher, kalau dari tambang, kemudian crusher, kemudian digiling di raw mill untuk sesuai kebutuhan berapa ukurannya, nanti digiling di raw mill, kemudian dari raw mill produknya dikirim ke ini Silo. yang sampean bilang pimpin tadi, Iya. itu ke bedding silo. Tuh, yang besar itu loh, Yang rumah gitu loh Pak. yang tabung. Oh, yang sabun. Aduh, sorry. Tabung besar. Oh iya, I see. Yang pinggirnya rumah itu ya Pak ya, yang habis belt conveyor itu langsung ada tabung Ya, gitu. sana, ya, sana, besar, sana. Ini ada 3 pin, 1, 2, 3. Itu yang sana, yang besar itu. Kayak silo semen itu. Iya. Mainnya single. Dari bedding silo, tujuannya apa sih, kenapa dibuat bedding silo? Penyimpanan sementara. Salah satunya. Supaya apa tujuannya? Supaya di mix gitu ya Pak. Enggak, belum. Hampir. Bentar Pak, saya tuh aslinya tuh bingung apa bedanya mix storage sama blending silo. Soalnya homogenisasi. Oh iya. Gini ya, Iya, saya baru ingat. supaya material ini tercampur. Iya. Jadi karena tidak menutup kemungkinan material yang outputnya raw mill ini targetnya misalnya 90 mikron atau dengan moisture sekian, bisa jadi nanti dalam 0, sekian persen atau 1% itu berbeda, karena juga mengingat kandungan material kita sendiri, kemudian kebutuhan hot gas panas untuk pemanasan di rommel juga tidak akan pengaruh juga. Kalau panasnya di rommel rendah, nanti untuk mengejar
minimum moisture itu juga lumayan, Iya. karena dibutuhkan moisture yang rendah juga. Jangan sampai lebih dari 25% moisture. Iya. Kemudian setelah dilakukan homogenisasi di bedding silo itu sebelum lanjut, faktor yang mendukung mungkin ini apa? Kan material dari romel itu langsung masuk gitu. Iya. Kan nggak mungkin dong material masuk langsung tercampur. Ya tak? Iya. Di sini ada blower. Itu yang ringan ke atas, yang bawah ke bawah gitu. Bukan, itu yang mana, Pak? Yang blending, yang ini kan dapat material baru dari romel. Iya. Material yang lama diikat dari material yang lama, maka harapannya material yang lama dengan yang baru juga bakal Oh. maka sih. Yang reject itu, Pak? Kenapa? Yang reject. Bukan, ini material inti, nggak ada reject di sini. Jadi, Material yang lama sama yang baru tuh maksudnya gimana, Pak? logikanya romel masuk pasti di bawah dong, Iya. kalau kosong Iya. pasti di bawah, material baru pasti ada di atasnya. Oh. Iya, Supaya iya. materialnya ini homogen maka disupport Oh. oleh blower. Iya. Emangnya kalau seumpama nggak di homogen itu gimana, Pak? Ya nanti bisa jadi tim quality akan kesusahan. Oh. Iya. Mau karena material yang output dari romel ini enggak 100% benar-benar pas sesuai yang targetkan. Iya. 1 jam bisa jadi moisturnya 15%, Iya. jam berikutnya bisa jadi 12%. Iya. Maka dibutuhkan ini supaya campur semua. Blower itu fungsinya untuk mencampurkan itu ya, Pak? Ya, blower ini kan angin Iya. bertekanan. Logikanya material di sini kalau kena angin bertekanan, maka dia langsung Oh. Jadi terus ini dari romil terus kecampur gitu. dia di dalam silo itu, wes gak ketok materialnya, karena sudah haus. Iya. Kemudian ada namanya LOI. Ini penampungan sementara, karena harapannya kenapa ada bin? Harapannya nanti kalau ada trouble di area sini, ini masih ada kesempatan untuk mencegah kita mati. Bayangkan kalau misalnya ada trouble di sini, material nggak keluar, ya apa? Iya. Kita mau nggak mau mati. Dalam setiap menit mati. Kalau ada trouble di sini, ada kesempatan kan? Kalau ini penuh, ada kesempatan sekian menit untuk menyelesaikan trouble yang ada di sini. Maka ketika trouble, maka sebagai operasi maupun mekanikal kita harus bergerak cepat untuk area sensitif. Kebetulan untuk area KJM tidak ada kata-kata area toleransi. Pak, berarti di lobby juga ada blowernya? Di LOB ada. Kalau nggak ada LOB, siapa penggeraknya nanti? Nah, kalau nggak ada blower, siapa penggeraknya? Berarti fungsinya sama kayak blending silo, tapi itu lebih ke cadangan gitu untuk memperbaiki. Lebih ke fungsinya salah satunya itu. Di samping itu nanti juga dia enak nanti untuk mengatur ini flow material bakal Flow material itu kayak gimana, Pak? aliran. Aliran material biar lancar gitu. Aliran material itu kan, jadi kan keluaran LOB ini ada namanya flowmeter. Itu dia membaca berapa sih aktual tonase yang setelah di set point mulai CCR sekian, maka dia membaca sekian. Aktual tonase itu apa, Pak? Ya,
ketika CCR melakukan set point. Set point misalnya tak set 1 jamnya 500 ton, maka dia membaca berapa sih yang keluar ini, benar 500 apa enggak. Oh, Paham? iya paham. Oke, setelah ini ada beberapa air slide. Nah, jelaskan kilentik transport. Kita punya kilentik transport itu sebagian besar ada air slide. Yang air slide ini mana? Air slide ini di sini. Ini ada juga, ini ada. Ini air slide. Itu fungsinya apa, Pak? Oh, blower. Iya. Airflow tuh itu buat apa? Saluran blower anginnya itu. Iya, enggak. Sudah pernah membaca di Google? Belum. Karena PKL di sini sudah cari referensi, sudah cari ilmunya. Cari referensi tapi QA aja, Pak. Kayak standar SNI gitu. Iya. Air slide itu ada 2 chamber. Ada gas chamber sama air chamber. Air slide itu penggerak material atau namanya kalau di sini transport, di mana material itu bakal bergerak atau melaju dengan gaya gravitasi didukung oleh tekanan angin. Jadi kalau desainnya seperti ini ya. Ini material. Ini namanya gas chamber. Ini namanya chamber. Jadi ada 2 segmen air chamber sama segmen gas chamber. Dengan kemiringan sekian, normalnya material bakal turun, Iya. Iya. tapi tidak menutup kemungkinan bakal terjadi dia stop, bakal terjadi ketidaklancaran, Oh, iya. kan? Miringnya wae kok samene, Iya. logikane, sampean iki logika lho. Heeh. Makanya material lah paling benter tekan kene tok untuk tekan jumlah. Iya. Maka didukung oleh ada air chamber ini didukung oleh blower. Fan. Di sini itu ada fan. Ada ductingnya dan kayak fan. Jadi fan ini fungsinya hampir sama dengan blower. Dia memberikan tekanan. Tapi tidak sekencang blower. Iya, kalau blower kan untuk mencampurkan, fan itu cuma untuk Cuma menggerakkan. menggerakkan saja. Di sini ada kanvas. Iya. Materialnya di atas kanvas. Jadi material ini seolah-olah ngawang-ngawang gitu. Iya. Malah susu seolah-olah ngawang di atas kanvas karena kena udara dan tekanan. Pernah enggak, Pak, di apa raw mill itu kan kayak apa penggilingnya tuh enggak rata gitu materialnya. Nah, jadi waktu di apa saluran gas chamber ini ada yang enggak ngawang waktu apa kena fan itu. Tergantung. Tak pikir kalau misalkan separah-parahnya ramen nggak sampai langsung kasar banget, tetap bisa. Tergantung nanti kondisi air flatnya juga, bisa jadi yang sering terjadi problem di sini. Air chamber ini buntu. Kebuntuan karena apa?
kerusakan pada kanvas. Kerusakan pada kanvas menyebabkan material yang dari gas chamber ini turun, maka terjadi kebuntuan di sini. Maka di ujung sini ini tidak ada udara bertekanan. Iya. Maka karena di sini tidak ada udara yang mengembus, maka problemnya mandek nih material ini. Pernah kejadian ini. Salah satunya itu, salah duanya ada yang namanya apa ya, ya, ngeringet. Keringet tuh gimana Pak? Ngeringet itu apa ya? Rasanya ya, aku lali nih. Keluar air. Keringetan. Nah, Uapnya. ya, jadi karena ini kan panas ya, ini kan panas materialnya, Iya. materialnya panas, tidak ada flow udara. Kalau ini sampean apa? Sampean ngrebut banyu, uapnya kan panas, Iya. sampean tutupi, Heeh. tutupnya mau sikok, tak ono banyu. Oh iya. Padahal itu uap. Karena apa? Karena nggak ada udara yang keluar. Iya, berarti uapnya nggak bisa keluar itu. Apa ya? Ini kalau aku lali ya. Intinya bahasa kasarnya meringet lah. Iya. Oh, berarti iya permisalannya kayak panci kan gitu. Iya. Misalnya kayak gitu, maka dibutuhkan di sini ada support bagian ban. Kecil. Iya, bu filter. Jadi dia itu selain support supaya lajur materialnya juga lancar, dia juga apa menghilangkan Iya, kemungkinan terjadi uap tersebut. Jadi sirkulasi terus. Apa yang namanya? Ya pokoknya gitulah Pak. Lali ya, yang jelas lali ya. Oke, kita lanjut. Iya. Saya paham ya, saya. Iya. Kemudian dinaikkan oleh bagian. Ini namanya bagian elevator. Bagian elevator ini vertikal. Jadi dia membawa material dari airset sampai masuk ke area cycle. Cyclone. Cycle. Oh itu cyclone itu. Cycle. Cyclone itu kan ya Pak? Alat. Preheater. Ah? Preheater itu ada cycle. Oh. Cycle ini. Saya kira cyclone yang itu buat membuang apa sih? Limbah udara. Cyclone. Nah, setelah naik ke preheater, setelah naik dari Airset. airset ke bagian elevator, kemudian ditransfer sampai masuk ke area cycle. Ada dua string 1, string 2 untuk proses kalsinasi. Itu apa bedanya strange 1 sama strange 2? Prosesnya sama, Sama. cuma memang Cuma ada dua gitu. supaya nanti kerjanya maksimal saja. Oh. Semakin tinggi stringnya, Iya. kemungkinan untuk pembakarnya semakin ringan untuk Oh. kebakaran di area itu. Nah, preheater ini fungsinya untuk apa sih? Cyclone ini? Preheater fungsinya untuk membakar sebelum di film. Iya, enggak. Ya, salah satunya itu. Tujuannya apa? Untuk mengaktifasi Pasti apa? itu material. Materialnya tadi aktif kayak bayi ini. Iya, kan di film ini kan dibakar biar untuk memudahkan film gitu. Salah satu fungsinya. Intinya adalah namanya preheater. Preheater itu untuk pemanasan awal, ya, preheater. Iya. Pemanasan awal untuk mengurangi apa? Film. H2O. Oh ya H2O, kan
Iya, iya. Apa itu? Air. Water. Kandungan air. Jadi bayangkan lah misalnya material yang dari romel langsung, karena material yang dari romel itu juga ada moisturnya. Makanya Iya. sebenarnya di blending silo ini dibatasi berapa maksimum moisturnya. Oh, Bukannya apa? QC ya yang sampai Iya, QC. yang sering ngecek gitu. iya moisture. Bukan Kemarin sering. juga waktu di komputernya Romil sama Hilan itu kita kan kemarin sudah di CCR-nya ya Pak ya. Itu juga diatur moisturnya berapa untuk ada Nah, keterangan sendiri. ini dikeringkan awal untuk mengurangi apa ya lah berapa persen sih kalsinasi biasanya 90 95 96 sekian Berapa Pak? sekitaran 95 96 97 tergantung lah itu tergantung kebutuhan labnya sendiri Tapi nggak sampai 100. nggak sampai ya Pak 100 Kan- ini nanti kematangan Kan contohnya tadi kan untuk mengurangi H2O ya Pak ya. Contohnya kalau moisturnya berapa itu kalsinasinya itu berapa? kenapa? Kayak contohnya 25%. Oh moisturnya Nah terus kalau di kalsinasi itu harus 95 atau berapa? ya harus memenuhi target karena kalsinasi sekian maka dibutuhkan temperatur sekian kayak gitu. Oh. Jadi ada apa formulanya. Jadi kembali lagi ke set point kita, set point fitnya berapa? Misalnya fit 200 atau 300 ton per jam. Tentunya untuk menghasilkan kalsinasi sekian, katakanlah 96, tentu panas yang dibutuhkan juga misalnya set point 200, maka kebutuhan kalori berapa? Iya. Nah, normalnya kalau misalkan saya bilang misalkan nah, karena nggak pasti juga kalori ini berapa. Iya. Kalau misalkan set pointnya kita buat 200, misalkan bahan kalsiner itu sekitaran 15 ton, tentu kalau misalkan kita buat 400 tentu semakin banyak dong yang dibutuhkan untuk pembakaran. Iya, Tapi iya. kembali lagi, batu bara ini kalorinya berapa? Bisa jadi batu bara banyak tapi menghasilkan kalori yang tidak cukup karena kembali lagi kualitas batu bara. Iya. Batu baranya elek ya, pembakarannya yang mentang manting Iya. semakin banyak. 500-an gitu Pak. Ya biasanya kalau kalori yang sing targetnya kini itu 4.000-an. 4.000-an. Kalau ke 6 itu rodo angel. Ada alat sendiri yang ukur. Gak pernah diajak ambil. Apa? Gak pernah diajak ngukur-ngukur. Ukur apa? Kalori gitu-gitu. Kalau kalori pernah. Kalau ke lapangan itu. Oh. Njaluk gendro. Pak ini yang itu tadi kan Bapak jelasin ya kalau semakin tinggi apa strength-nya itu pembakaran semakin ringan. Kenapa? Semakin tinggi apa? Semakin tinggi strength. Steak. Steak. Oh ya. Itu steak yang dimaksud itu satu itu berarti yang paling Ada tinggi. steak, ada steak. Ini tak simpelkan. Kalau di sini ada 5 steak. Oh. Aku awang-awang kan gambar udah kan Oh. Terus yang paling tinggi itu yang mana? yang atas. Nah, steak Itu fungsinya sama Pak? sama. Mungkin nanti kayak proses- low beam gitu ya Pak ya? Beda. Enggak, maksudnya kan di blending silo kan untuk mencampurkan, terus di low beam itu mencampurkan lagi untuk yang masih kurang gitu. Di sini Saya ini sama. terjadi proses pembakaran. Ada kayak sentrifugal. Jadi materialnya muter nanti jatuh sendiri.
maka terjadi pembakaran langsung di sini. Ini ada dua nozzle kalsiner batubara. Ya, jadi dari nanti kita jelaskan yang di area polymer itu nyaplainya kemana saja. Sampai sini proses pengeringan untuk mengurangi kadar air, kemudian masuk ke sealant sebagai proses pembakaran utama. Iya. Pembakaran utama ada di sealant, proses pembuatan stickernya itu di sealant. Nah, kemudian setelah di sealant masuk ke area cooler. Cooler ini apa? Pendinginan. Nah, targetnya dingin mendadak sampai 100 derajat. Lah kan yang pendinginan kan 1400 ya Pak ya? 200 sampai 1400. Nah, terus kok bisa di cooler jadi 100 itu gimana Pak? Di sini ada beberapa fan. Itu tenaganya berapa Pak? Kok bisa jadi 100 derajat? Jaraknya itu Di sini ada banyak fan, 11 fan. 11 fan cooler. Nanti CCR yang tahu sih nanti apa berapa sih kebutuhan untuk kita menyapai udara. Karena ini variable speed, jadi bisa di setting untuk kecepatannya. Salah satunya untuk memperlancar pendinginan, memaksimalkan pendinginan, juga untuk memperlancar penggeseran material. Nah, kenapa sih? Kenapa dijadikan mendadak itu? Mungkin agar itu nanti waktu di konwil itu bisa ditambahin ya. Abis dari sini kan ke konwil ya Pak ya? Polymer beda, nggak ada hubungannya ini sama polymer. Nanti dari sini kan aku bantu saja. Apa Pak pertanyaannya? Abis Kenapa sih dari Kenapa? 1000 kenapa jadi Mana mau jalan? Nggak tahu Pak. Saya nyatet itu aja. Iya. Setelah proses pemanasan pendinginan. dimasukkan ke cooler untuk Soalnya pendinginan. setahu saya dari kemarin juga pemateri itu bilang cooler buat pendinginan gitu. ya simpelnya kayak gitu. Jadi di dalam film itu terjadi proses apa? Proses Cooler. pembakaran. Iya, Iya, pembakaran. pembakaran. Pembakaran, tapi di situ ada proses apa? Proses aktivasi. Proses kimia kan katanya. Ya kimia biar enggak ke C3. C3O. Iya, Kak. S tak? Oh. C3O kan buat awal pengerasan. Nah, KS. ya, iya, C3S. Biar enggak pengerasan gitu. Soalnya kan nanti C3 soalnya kan nanti yang di akhir di finish kan cuma C2S. Jadi itu proses menggunakan. Jadi kan di sini Menghilang terjadi kecil. proses Iya, kimia sedemikian aktivasi. rupa dengan ketika unsur kimianya sudah terpenuhi, ya Iya. jatuh ke cooler didinginkan udara supaya apa? Unsur kimia yang sudah melekat pada blinker ini tidak terurai kembali. Biar semakin kuat gitu. Itu bukannya di konfil Pak? Enggak. Kamu beda, jangan sok tahu deh, jangan sok tahu deh. Iya, iya, maaf ya Pak. Baru tak jelaskan, kalau mau tanya. Iya. Nah, setelah didinginkan mendadak, nanti di sini ada yang namanya HRD yang fungsinya hampir sama kayak cluster. Jadi nanti karena material yang masuk ke cooler ini juga nanti ukurannya berbeda. Iya. Ada yang masih lempengan kayak gini, ada yang juga clinker.
ukurannya Maka lebih besar gitu Pak. di sini ada HRB, PV jadi roller breaker. Itu menyamakan ukuran supaya sama ukurannya. Ada apa Pak? HRB, HRD. PV Silakan. jadi roller breaker. HRD. Jadi Sini. Aku udah disini. HRB itu kepanjangan apa Pak? PV jadi Duty. roller breaker. For Sama kayak brasser untuk menyamakan ukuran. Nah, setelah itu ditransfer oleh yang namanya drag bucket. Hampir sama kayak bucket elevator, cuma apa lah, pendek ini berbeda, elevasinya berbeda. Nah itu loh, oh, itu loh, piring ke sana itu. Kemudian masuk ke ekspor atau cek proses imbal-imbal ada dampak itu sampai ke CCS dan lain-lain itu lewat sini. Kemudian ditransfer lagi ke dumper untuk penyimpanan atau stok linker. Udah, kalau ke sini nanti kita lanjut ke area ini sendiri. Area kita cukup sampai di sini, dari sini, ke sini. Unsur pendukungnya ada roll mill. Roll mill ini fungsinya apa? Itu apa menambahkan zat orgalanit itu. Apaan? Iya, kemarin ada seperti itu Pak. Untuk Alhamdulillah. Kayaknya lu tahu kok gue. Pak, kayak gini dulu di kuliahannya Pak Haryono itu ada materi kayak gini enggak Pak? Kenapa? Ada materi kayak gini masuk di kuliahan. Enggak. Berarti belajar lagi waktu masuk ke sini. Baca dari awal. Kuliah itu ya belajar apa? Belajar tentang kuliah. Sejujurnya juga saya kayak loh, oh gini, oh kayak kaget gitu. Agak sedikit Aku gak kuliah loh. Gak kuliah, harus kuliah. Karena pengalaman saya kalau kuliah, kalau kita punya ilmu ini apa namanya di universitas kita punya basic sekian ini, kalau kita nggak memfungsikan itu percuma. Akhirnya saya mengulangi dulu, pasti kalau saya kerja pasti kembali ke nol. Ya, sempet lah kuliah di Mercy Buana Jakarta, kemudian sempet daftar, ambil tak pikir-pikir ambil jadi kelas aja. Akhirnya juga kembali lagi kalau kita mau kerja itu kembalikan niat kita. Pengenmu gimana? Kalau kamu pengen seperti ini, yuk boleh ilmu tentang itu. Ya,
khusus untuk area kolomel itu dari 461 sampai Resti. Ini untuk kolmelnya. Nah, kolmel ini untuk apa sih? Kolmel itu untuk menggiling batu bara supaya terjadi produk pulveres atau batu bara yang sudah dihaluskan, itu namanya pulveres. Kemudian untuk apa? Untuk proses pembakaran, untuk proses pembakaran di main burner dan burner kalsium. Karena kita nggak mungkin pakai solar terus ya. Iya. Kalau pemanasan awal nggak ada pulveres, maka kita pakai solar. Prosesnya kayak mana? Dari 461 DC06 atau roll transport itu dimasukkan ke fungsinya sama kayak LOB, kayak BB sama kayak, jadi dia untuk menampung ya. Untuk menampung, nanti kalau misalnya terjadi apa-apa di sini maka masih ada stok di polisi. Kemudian ini masuk ke area WF weight feeder, jadi dia yang mengatur berapa tonase yang dibutuhkan. Misalkan kita butuh 70 ton per jam, maka dia yang setting kecepatannya, kecepatan transfernya. Masuk ke PC7 461 PC07, kemudian ke 471 RF01 masuk di area yang di sini. Ini masuk ke jadi dari WF sampai ke RF1 langsung masuk ke kolmel, jadi masuk anggota melfit. Umpannya kolmel, kasarannya umpannya kolmel. Itu gimana Pak maksudnya umpannya konmil? Jadi material yang akan dimasukkan secara langsung untuk proses penggilingan. Kita sebut melfit. Ada 3 equipment di sini, WF, DC telepon freon, sama rotary feeder. Itu bedanya apa Pak? WF ini untuk mengatur berapa tonase yang kita butuhkan. Jadi dia sama kayak telepon freon, cuma di sini ada variabel speednya, ada timbangannya. Oh. Iya. Kalau BC7 sama kayak BC6 cuma transport biasa, jalur biasa. Iya. Kemudian masuk rotary feeder ini fungsinya untuk apa sih? Kalau di kolomel ini difungsikan salah satunya untuk airlock. Airlock mengunci supaya tidak ada udara masuk ke area kolomel. Karena ini bahayanya untuk di area kolomel itu ada O2, ada O2. Dasar area yang sangat sensitif terjadi kebakaran. Maka area satu ini harapannya bisa menghindari oksigen masuk ke kolmel. Bayangkan kalau nggak ada RF, BC langsung masuk dengan sedemikian besar, maka ada kemungkinan udara masuk juga. Iya. Karena ini prosesnya adalah proses tarikan. Jadi yang ditarik oleh pen 2 satu pen 02 ini sebagai IP pen kolmel, maka tentunya di area ini sifatnya negatif tarikan karena ditarik oleh pen itu. Maka lek ini ditarik, otomatis lek udara dan masuk dong. Iya. Maka adanya RF ini. Selain itu juga dia mengatur porsi material yang ke arah kolmel ini sama. Karena ini ada beberapa silet-silet. Oh. Agar apa Pak? Agar ukurannya sama? Enggak, porsi yang masuk ke kolmel ini relatif kontinu dan sama. Oh. Kemudian di sini masuk ke kolmel. Pak,
tadi kan yang di WF itu kan untuk apa kayak semacam belt conveyor, tapi kan kayak ada apa ukuran kayak gitu-gitu ya Pak ya? Kayak bukan ukuran, Apa? porsi berapa banyak dia diumpankan ke kolmil. Jadi saya mau berapa sih? Kayak dene sampean makan. Aku pengen makan di sak jamnya 1 sendok. Iya. Tapi aku pengen sak jam ini jadi 200 sendok. Maka sampean kudu cepet dong. Makanya Oh, iya. sama kayak itu. Oh, berarti sama kayak yang abis dari rotary itu terus ada kayak WF itu ya Pak ya? Tapi kan untuk biar masuknya tuh sama konsisten gitu. Betul. Cuma nanti untuk WF ini itu kalau misalkan semakin tinggi tonase yang dibutuhkan, maka semakin tinggi juga kecepatan motor WF-nya. Pak, Jadi dia maaf. variabel speed. Tonase itu apa? Tonase itu ukuran, karena ya sampai tahu kilogram Iya. ton. Kita pakai tonase paling gampang ya. Kalau misalkan kita pakai ribuan, kalau kilogram kan ribuan, Iya. terlalu rumit. Iya. Ton, Hmm. tonase. Iya. Makanya ton. Masuk ke area kornel. Area kornel ini ada proses penggilingan. Ada 3 roll penggilingan. Nah, penggilingan ini didukung oleh tabel berputar dengan gaya sentrifugal yang langsung ke arah sana. Terus oleh 3 roll ini kemudian ditarik oleh ID fan melewati dari di sini ada parator. Nah, material yang lembut yang sudah berhasil melewati separator, maka dia langsung ditangkap oleh bag filter. Namun di proses kolmen ini kita juga perlu memperhatikan ini, karena bahayanya terbakar di kolmen itu. Karena tahu segitiga api? Apa? Segitiga api? Nggak tahu. Nggak tahu. Proses terjadinya api. Nggak tahu. Tentunya ada bahan bakar, bahan yang mudah terbakar, tentunya ada oksigen, tentunya ada pemicu terjadinya kebakaran. Contoh panas, bisa korek api, bisa paparan matahari. Karena pulvora sendiri maka lembut ini tanpa ada korek api pun dia bisa terbakar sendiri dengan radiasi sinar matahari. Maka ini area sensitif. Ketika ini 75 derajat maka tong warning. Jadi kita jaga ini temperatur ini kita jaga supaya nanti tidak terjadi kebakaran. Di sini ada parameternya, ada oksigen, ada CO2, ada temperatur. Maka kita jaga, ada formulanya. Kemudian ini kan melewati separator yang lembut berhasil lolos ditangkap oleh bag filter. Yang tidak berhasil maka dia jatuh kembali, digerus kembali. Namun yang tidak tergerus bisa masuk ke area inject. Karena kalau di belakang komputer itu ada rejectnya, itu dikembalikan ke file. Oke, sampai itu sampai ke arah bag filter, kemudian ditangkap di dalam bag filter ada bag-bagnya, filternya. Dia nangkap material, kemudian dicatatkan oleh jet flash, kayak blaster gas, ya kayak gitu. Dia mencatatkan material, langsung ditransfer oleh skru. Skru ini membawa material atau produk transport produknya Hormel ke arah bin 1, 2, 3.
Jadi sama benda ini fungsinya sama ini. Dia menampung produknya Polmer. Kalau ini kan produknya Romel. Iya. Ini produknya Polmer. Gunanya untuk apa sih? Untuk kalau PW1 cuma untuk ke arah main burner. PW2 dan 3 kalau sinar burner. Kenapa dia pakai PW2 dan 3? Karena porsinya di sini lebih banyak. Burner atau pembakaran utama di dalam kita. Pak, pernah nggak kayak stok batu bara di fire yang bin 1, 2, 3 itu kayak sedikit gitu? Sedikit, sering. Terus Karena ada pakai problem. solar atau pakai Pernah juga pakai solar karena gini, prosesnya PW1 sering terjadi di sini kebuntuan screen. Kalau terjadi kebuntuan screen dan alarm deviasi, apa sih alarm deviasi? Deviasi itu apa sih? Deviasi daripada deviasi. Deviasi itu apa yang kita minta tidak sesuai yang mereka berikan. Apa yang kita set point, kita minta 20 ton, ternyata cuma dikasih 1 ton. batu Kan dia baranya? montang-manting filmmu. Iya. Maka dari CCR menginformasikan ke lapangan untuk Mas tolong ini cek screen-nya. Kalau stop PW1 supaya kilen ini tidak mati dan material tetap dalam keadaan matang, Iya. maka kita support pakai oil. Oh. Kita pakai solar. Ini dalam keadaan darurat saja ketika di tengah-tengah kayak gini. Tengah-tengah sudah gede, maka kita butuhkan solar ketika terjadi emergency di area PW1. Kalau PW2 dan 3 salah satu bisa saling support. PW2 misalnya mati, kita support pakai PW3, namun kita sesuaikan fitnya supaya material yang kualitas material tetap jangan sampai berubah. Yang itu yang di black filter tadi itu loh. Kan kalau misalnya tadi ya 75 itu. Oh, ini temperatur. Iya. Ah. Kalau misalnya kelebihan itu cara menanggulanginya gimana? Nah, bisa. Salah satunya kalau saya lakukan biasanya satu menambah speed formil. Jadi kan ini produk batu bara kan basah ya. Iya. Harapannya nanti bisa mendinginkan di atas ini, dan juga selain itu nanti kita pakai water spray. Air di dalam formil ini ada kucuran air. Iya. Salah satunya itu. Pak, mau tanya, itu kan kayak di kilen terus apa di main burner terus dikasih nasi itu kan pakai batu bara, itu cara nyampurnya batu bara itu gimana ya Pak? Maksudnya langsung plastik ke semen atau ke gimana nya gitu loh Pak? Nggak paham. Jadi dia langsung masuk aja. Di sini itu ada pipa masuk. Dia langsung masuk. Jadi batu bara Jadi- langsung gini gitu aja. Tercampur semen berarti? Bukan Tapi- campur semen, karena semennya sudah di sini. Ini baru dikatakan semen ini Oh, sudah iya. di sini. Tercampur material. Bercampur material karena ini memang dibutuhkan untuk pembakaran. Ini sudah dipanasi kan sebenarnya, sudah panas. Kemudian dikasih batu bara, otomatis terbakar dan batu bara. Oh iya. Batu bara terbakar akan menghasilkan kalori. Oh. Daripada utuhan kayak gini, Ah. mestinya kalau terbakar sudah panas kan, semakin panas. Berarti kalau ditambah solar ya basah tapi tetap. Kalau malah ditambah solar malah bagus, karena dia lebih mudah terbakar. Oh. Sebagai operator lapangan, kalau pembakaran pakai solar, bahagia. Kenapa? Karena pembakarannya mudah, enak, enteng, pewadang, ada pewadang jernih. Ada dampak Kalau- negatifnya Pak? Kalau pakai batu bara, ini resikonya ada. Kalau pakai batu bara resikonya
CO2. Jadi di AN1 maupun AN3 itu kan ada pembacaan berapa CO2, berapa oksigen. Nanti lah karbon dioksidanya terlalu tinggi, nggak matang model. Berarti apa? Batu bara itu nggak terbakar semua. Harapannya ini CO2 ya nol. Kembali lagi, kenapa terjadi CO2? Selain pembakaran tidak sempurna, kenapa terjadi pembakaran tidak sempurna? Kenapa batu bara ini tidak terbakar semua? Salah satunya adalah kalorinya rendah. Jadi kita butuh untuk mengejar kematangan material dan mengejar temperatur, kita butuh suplai material yang banyak karena kebutuhan untuk meningkatkan kalori area ini, meningkatkan temperatur dan kematangan material. Katakanlah misalnya biasanya aku gawe 20 ton atau katakanlah misalnya 20 ton, temperaturnya dan tingkat kematangannya cukup, CO2-nya aman, dalam batas konteks normal. Bagaimana kalau kalorinya rendah? Kalori yang dibutuhkan oleh ini kolmil, materialnya batu bara. Bisa jadi kan dari tambang sana kalorinya rendah, adalah welek. Ya wes, artinya kita untuk meningkatkan temperatur dan kematangan ini kita butuh material yang lebih banyak. Harapannya bisa meningkatkan temperatur, tapi bakal menutup kemungkinan bakal terjadi CO karena terlalu banyak material yang dibutuhkan batu bara yang dikumpulkan, maka belum tentu itu bisa terbakar semua, maka terjadi CO dan bahaya, rawan bulan mati. Pak, mau tanya, tadi kan batu baranya kan kayak ada apa sih standar kalori itu berapa, terus biar material itu lebih banyak apa lebih sedikit. Tapi kalau solar itu apa Pak standarnya? Nggak ada. Solar, kita pengalaman kita itu solar itu dia lebih mudah terbakar, jadi jarang terjadi CO itu hampir jarang terjadi karena dia lebih pembakarnya lebih mudah dibandingkan tidak ada ya Pak ya? Hampir tidak terjadi resiko. Ya, resikonya salah satu yang terbesar karena biaya produksinya sangat mahal. Kita menghindari supply solar itu kita menghindari harapannya selalu batu bara dengan kualitas yang sama, kualitas untuk operasinya sama. Tapi saya juga ketika kita tiba-tiba mati. Nah itu gimana Pak? Bila tiba-tiba mati, kita pakai solar, maka di sini akan muncul CO. Kita pakai solar, udah ada apinya. Iya. Tiba-tiba mati, maka uapnya bakal hitam. Jangan pernah pakai ini obor, mati, mesti keluar langsung push. Nah itu CO. CO besar. Dibandingkan pembakaran pasti kan juga ada CO. Bahkan obong-obong itu mesti ketemu CO. Tapi lepas mati itu kayak besar CO-nya. Pak, kan di CCR kan pernah bilang awal-awal tuh waktu mengoperasikan yang di komputernya itu pernah klik mati alatnya. Kalau di CCR itu salah satunya CCR itu fokus ya itu sampai terjadi. Iya, nah waktu mati itu berarti prosesnya belum berhenti semua gitu Pak? Mati tidak terselamatkan ya itu. Kalau mati masih ada delay, kemungkinan bisa diselamatkan. Jadi kayak gini, matinya ini mati apa dulu? Kalau matinya ini Minecraft, penggerak utamanya kiln, ya wis mati.
high defense tiba-tiba mati, ya wis mati gitu. Karena itu apa jenenge nyawa utama. Tapi unsur pendukung lainnya kayak ini di sini ada apa ya? Kayak ini ada PT, ada TT, Itu apa, Pak? pressure transmitter sama temperatur transmitter. Dia Pengatur suhu. iya, jadi dia di sini ada grafnya, ada tarikannya, ada temperaturnya. Jadi diketahui minus berapa, lah tiba-tiba saya kok ngenting. Tiba-tiba di sini apa jenenge, atau katakanlah di sini minus 35, tiba-tiba kena minus 1, gak wajar ya, gak wajar. Maka kapan ini diputuskan mati? Belum tentu ini kita lakukan stop, karena kita harus mengecek apa adanya. Maka saya bilang lapangan ini kondisi pressure bottom calciner atau bottom cyclone berapa, ini kok ngenting dan jauh sekali, atau katakanlah sampai 0. Tentu lapangan juga bakal ngecek aktualnya, maka dicek langsung ke sana untuk memastikan tidak terjadi kebuntuan blok di sini. Yang normal kita biarkan, kita cek yang tidak normal. Kita pastikan, misalnya ini gak buntu kok, maka kita pastikan untuk ngecek tubing-tubing venturi yang ada lemnya pressure transmitter itu kita pastikan tidak buntu. Kalau kita pastikan tidak buntu, atau misalnya kita pastikan ternyata buntu, kita tembusi. Nah, normalnya kalau tidak terjadi kebuntuan maka ini akan mengejar. Misalkan ini cuma potnya di sini dan ternyata potnya yang buntu, kita tembusi, kita pasang lagi, ternyata sudah terjadi kenaikan, maka dikatakan oke. Nah, tiba-tiba ternyata di sini sudah tidak buntu tapi ini tidak naik. Ininya tidak buntu tapi ini tidak naik, maka kita pastikan untuk jalur utamanya tidak buntu. Caranya apa? Kita cek aktualnya, TP-TP-nya kita normalkan semua. Terus kita cek temperaturnya, ducting-ductingnya, temperaturnya normal apa enggak. Nah, dikhawatirkan ini sudah tidak buntu tapi cyclone-nya ini buntu, ada materialnya, susah. Nah, di situ kita pastikan kalau di sini tidak ada materialnya, berarti masalah di sensornya. Tapi kalau misalkan ini kita cek temperatur, oh ini ductingnya ini 150, lah ini kok masih dapat 50 dan ternyata ini kok katakan 120. Ini normalnya yang bawah semakin tinggi dong. Kok ini rendah berarti gak beres dulu. Maka kita langsung mintakan stop. Baik eksekusi ini pernah terjadi tahun 2018 kita sudah bisa nanti jadi kebutuhan karena salah satu tithing valve-nya jatuh dan menyebabkan dia blok di material sampai CM26. Rugi banyak. Ini lagi oko materi. Itu buntu persoalannya ukurannya ya, Pak? Kenapa? Itu buntu gara-gara ukurannya. Bukan. Ini buntu karena salah satunya penyebab utama jalur sentra akhir itu terhambat. Bisa jadi di sini terjadi coating itu material yang mengeras. Oh. Bisa jadi ini selain coating bisa jadi terjadi yang kemarin itu tithing valve-nya ada kan PP yang fleksibel kayak gini, itu jatuh, plate-nya yang di dalam itu jatuh, maka menghambat lajur material. Lajur material di sini kan kecepatannya sangat tinggi. Iya. Akhirnya jauh dhuwure kaya ngono terbaik kok kira bantere kan.
langsung tumpuk-tumpuk semakin tumpuk. Nah itu lapangan harus bergerak cepat, like kamu tuh butuh sampai atas. Pak, seumpama kalau yang di cooler itu fan-nya tuh mati, kan harus targetnya kan 100 derajat ya, kan dari 1000 ke 100 kalau fan-nya mati kan susah ya Pak, itu gimana Pak? Fan cooler mati dalam sekian menit itu ada toleransi. Lek fan cooler mati, apa penyebab matinya? Dari wong lapangan harus memastikan itu tidak ada problem. Maka sekian menit harus teratasi. Pernah nggak sampai kayak lama banget nggak Mati semua nyala-nyala? tidak pernah. Mati semua tidak pernah. Kalau mati salah satu sekali. Tapi kalau seumpama mati semua gitu gimana Pak? Mati semua ya, coolernya mati. Dan cooler mati nanti sekian menit akan mematikan kilat. Pernah kejadian cooler ini mati bukan fan ya, Iya. coolernya mati. Ini kan ada drive cooler yang menggeraknya Iya. material. Itu stop dalam waktu 30 menit. Udah terlalu dingin itu Pak suhunya. Kenapa? Ya masih panas. Maksudnya gini, ini dalam waktu 30 menit kilat masih running, material di sini terjadi penumpukan, Iya. menyebabkan snowman. Snowman. Terus bagaimana itu Pak? Ya wes, kita matikan kilnya. Wes gak toleransi kalau terjadi snowman. Wes jangan sampai ngambil resiko, pateni kilnya. Kalau bisa jangan sampai terjadi snowman, ini berkali-kali terjadi snowman karena coolernya mati sama kerja blasternya kurang oke. Snowman, oh wes. Snowman. Itu Kalau kayak eksekusi penumpukan gitu loh. penumpukan material yang tidak pecah-pecah. Pak, tapi kan tadi kalau coolernya mati ada snowman, grillnya dimatikan. Nah, kalau seumpama nih dari cyclone ini ya Pak ya, itu nyala apa mati Pak? Mati semua. Oh, mati semua. Kompleks ya Pak ya? Susah. Pernah buka remote desktop di CCR, di lab kan ada. Apa? Di lab kan ada juga. Ada apa? Yang Membuka remote desktop ini tampilan CCR. Nah, sudah taruhan CCR. Sudah. Nah itu. nah yang itu yang susah ya Pak? Itu juga susah. Menurut saya. Kalau lek sampean bilang mudah sakti berarti. 1 tahun belum tentu bisa ya. Iya. Kita malah 1 bulan. Apalagi yang untuk restart sama stopnya itu berdampingan Pak. Itu bapaknya pernah itu klik stop. Nah itu pernah. Tadi kan GoPro ya. GoPro wis grup salah klik ya orang sing kene human error ngono ya tetap pernah terjadi, tidak sering tapi ya pernah. Makanya pentingnya lapangan sama CCR saling kolaborasi, yaitu ada terjadi sesuatu di CCR, ada deteksi abnormal, maka lapangan memastikan bahwa tidak terjadi atau bahkan terjadi, itu solusinya apa dan butuh waktu berapa, karena CCR juga akan akumulasi aktivitas lapangan 1 jam, maka apa yang saya lakukan, CCR juga saling membantu. Pak, mau tanya lagi. Itu kalau seumpama di cooler ada snowman gitu ya, itu ada orang lapangan yang langsung lihat apa ada sensornya yang masih aktif? Salah satunya itu CCR membaca depth-nya ini. Oh, berarti kalau coolernya mati nggak seluruhnya mati gitu ya Pak ya? Kayak misalnya sensornya masih aktif gitu. Oh, nek sensor tetap, dia nggak bakal mati selama powernya ada. Dia tetap baca. Misalnya normalnya sensornya ini 63 milibar, tapi tiba-tiba dari 120 milibar, nggak beres nih. Ada indikasi apa oleh ini
lapangan memastikan. Di sini ada kameranya cuma nggak dipasang, udah rusak. Terus lapangan memastikan, wah ini masalah gajah duduk ya mas. Ya, sini. Dan sering ini memang membaca aktual. Jadi lah PP-nya apa packetnya sekian atau 90 ke atas itu wis indikasi. Sering nggak terjadi snowman dan mati karena snowman. Makanya kita pastikan kerja cooler normal, kerja blaster maksimal. Ya, blasternya maksimal. Makanya kita lakukan selalu setiap shift kita lakukan pengecekan blaster untuk memastikan itu kerja normal. Lagi. Cukup. Pak. Nggak tahu kalau besok. Pak mau tanya, oh, Enggak ada. Dari. ini April ya? Itu mana sih yang dari? Aku ini nih. Lagi dolanan bisa nih. Aku masih gini. Aku kuat. Aku masih lagi ke sini. Apa? Pak mau tanya, pernah nggak ada itu nemuin satu problem tuh yang susah banget sampai pusing gitu? Sebenarnya Semuanya Tadi ono jaluk marker gue ketahanan equipment. Utama pernah gue marker. Sing bukan Pak, sing gak iso hilang.